Denny Sumargo pada awalnya menanggapi dengan cara gentleman, kemudian ya laki lah begitu, awal-awalnya sih begitu. Dikiranya menanggapinya juga dengan gentleman dan laki begitu loh. Ternyata tidak semudah itu, salah prediksi nih siapa itu Denny Sumargo terhadap dia nggak tahu apa masa lalu tuh bagaimana, track recordnya bagaimana, ya kan. Dia coba tuh datengin, kemudian ditanggapinya hanya dengan singkat kata tae gitu kan gitu. Lalu kemudian ditanggapinya hanya dengan mendatangi rumahnya minta dihajar kan begitu. Ketika pertemuan ya sepertinya akan berakhir biasa-biasa aja. Namun ternyata setelah dilunakin sama Denny Sumargo malah ngelunjak itu. Ujung-ujungnya malah melaporkan. Nah, setelah dilaporkan Denny Sumargo nggak balik lapor kan awal-awalnya itu, ya cukup ya ingin coba menyelesaikan masalahnya itu dengan laki gitu loh, dengan cara cowok begitu loh. Nah tapi ternyata ujung-ujungnya kan nggak sabar juga nih Denny Sumargo, baru tahu ternyata dia bagaimana karakter partnernya. Akhirnya pada ujung-ujungnya ia dan tanda kutip ditonjok juga itu kan siapa Denny Sumargo begitu loh. Nah, coba di sini kita akan membongkar masa lalunya Pak Dedelin ini, kita pretelin siapa sehingga membuat Denny Sumargo ini udah nggak tahan lagi. Akhirnya ya nonjok balik ya kan, ataupun ya bahasanya melaporkan kan. Sekarang dilaporin tuh siapa si Pak. Tahu nggak? Dalam karir pengacaranya tidak pernah berhasil. Satu-satunya keberhasilannya dia yaitu ketika dia nanganin bandar narkoboy, ya kan? Coba saya pengen tahu ketika dia menjadi pengacara, klien mana yang berhasil? Termasuk si Pablo itu kan gagal juga. Jadi hampir semua kasus yang dia tangani itu boncos gitu loh, gagal. Tapi ada loh di masa lalu, nah, di masa lalu yang hasil dalam menangani kasus, yaitu apa? Seputar narkoboy. Dia tuh jagonya itu kalau ngurusin narkoboy. Nih, beritanya di tahun 2015, dia berhasil membuat ringan 4 terpidana narkoboy yang tadinya hukuman metong ya kan, dibuat ringan. Itulah keberhasilan Pak. Lalu selanjutnya menggagalkan ini loh. Siapa ini bandar narkoboy dari mana itu, dari Afrika lah ini. Dia juga berhasil nih. Ya. Sampai-sampai saking bangganya nih ngebela bandar narkoboy, itu dia tuh pede mau nyalonin menjadi presiden di masa itu. Gila gak tuh, bayangin, ya kan? Semua perkara yang dia tanganin gagal. Sekalinya berhasil, bikin malu negara. Bayangin aja, itu kan bagaimana merusaknya narkoboy terhadap negara ini. Lah bandarnya dia belain, bos, ya kan? Dan itu dia anggap sebuah achievement gitu loh, sebuah keberhasilan di dalam hidupnya. Gokil nggak nih, ya kan? Bahkan ini nih, salah satunya dia pernah wawancara dengan Najwa Shihab di tahun 2015 silam. Dengan bangganya loh dia mengakui mengatakan bahwa ini adalah keberhasilannya. Simak dulu ya. Track record Anda menjadi pengacara, belum lama ini Anda dilaporkan ke polisi nih. Jelas saya ceritakan dulu ke pemirsa, Anda dilaporkan oleh terpidana narkoba karena dianggap menipu. Anda menjanjikan kalau dia bayar 5 miliar, Anda bisa mendapatkan keringanan hukuman untuk klien ini. Ya, terima kasih. Saya ingin jujur, sempat ada perdebatan ketika hendak mengundang Anda karena menurut sebagian orang yang Anda lakukan ini hanya mencari sensasi, bahkan dagelan. Seperti itu? Berkuasa yang penting amanah, kemudian benar, sejahtera dan bisa adil. Itu yang utama. Tadi saya kritik kalau hanya dikatakan saya sensasi. Prestasi sebagai seorang pengacara yang menyelamatkan 4 terpidana mati, 3 Australia dan 1 Indonesia, menurut saya itu sudah puncak karir dan tidak hanya sekedar sensasi. Oke, jadi Anda merasa itu prestasi seorang pengacara ketika berhasil membebaskan gembong di ancaman hukuman mati? Di mata saya bukan hanya keberhasilan seorang pengacara, tapi keberhasilan bangsa.
terutama masalah penghargaan hak asasi manusia. Bangsa ya, agak berat tuh kalau bawa-bawa bangsa. Oh, iya, karena Anda sudah membuka soal. Ada yang puas dan tidak puas. Jadi Memang uang 5 miliar ini untuk apa? Uh, Anda betul terima uang 5 miliar? Saya tidak terima uang 5 miliar, tapi ada jasa kontrak ya, yang dimana saya menangani beberapa perkara. Nah, kemudian di sini hanya masalah miscommunication aja. Gimana tuh? Mantan suaminya Nia Daniati ini bisa begitu loh, menganggap sebuah keberhasilan dia ngebelain bandar narkoboy. Buset, gila nggak tuh? Ya itulah kan, jangankan ya melawan orang-orang kayak Denny Sumargo dia itu, ya kan, nggak ada dia tuh berpikir, aduh gimana ya kasihan, nggak ada. Narkoboy, bandar narkoboy itu dia bela mati-matian itu. Padahal kita tahu bersama bagaimana merusaknya narkoboy ini terhadap negara, ya kan, dengan alasan hak asasi manusia, alah dah pokoknya alasan yang aneh-aneh begitu. Dia belain tuh mati-matian. Lah apalagi hanya sekedar rasa kasihan, ya kan? Gak ada dia rasa kasihan itu sama Denny Sumargo, sama siapa, atau sama yang UMKM, sampai mau dilaporin sampai ke anak-anaknya, gak ada. Iya, kalau kita masih ada rasa empati, aduh kasihan bagaimana, ya kan? Buat para lu bayangin, bandar narkoboy aja dia belain, ya kan? Kurang jahat apa bandar narkoboy? Bukan pengedarnya loh, bandarnya bos, yang bawanya itu kiloan, puluhan kilo itu disebar di Indonesia, merusak generasi bangsa. Gokil, ya kan? Ya itu dia. Nah, tapi keberhasilan para itu di tahun 2014, 2013 ya. Nah, 2013 juga dia ada nih. Nah, diduga penipuan nih. Coba baca nih linknya, beritanya nih. Tapi nih ya, keberhasilan bukan tanpa alasan. Ada alasan kuat yang membuat para lalu memenangkan perkara, terutama di perkara narkoboy. Ya kalau udah ngurusannya dengan narkoboy, pasti duitnya nggak berseri itu, ya kan? Bisa kayak mendadak ente kalau jadi pengacaranya bandar narkoboy, ya kan? Tapi kok bisa menang, ya kan? Selalu menang nih. Tahu nggak siapa bapaknya Pak? Bapaknya Pak mantan hakim, bos. Nah, coba kamu lihat nih biodatanya. Ketahuan lo sekarang lo. Kenapa lo sering memenangkan perkara? Coba sekarang lo. Nah, setelah bapak lo pensiun, ya kan, udah nggak jadi hakim, mana perkara yang lo menangin? Gua pengen tahu, ya kan? Ayo, gimana? Nah ini nih, ya kita sekarang udah tahu nih. Kita bongkar bareng-bareng nih gimana karakter nih orang, ya kan. Pantesan kata saya, ini orang kok ngeyelnya minta ampun. Oh, ternyata emang dari dulu sifatnya dia yang begitu tuh asal jeplak, ngeyel dan lain sebagainya. Oh, punya sudah terbiasa dia dari kecil. Ternyata bapaknya hakim, bos, ya kan. Dari kecil udah terbiasa dilindungin sepertinya nih orang. Sampai tua kayak gini, ya udah gitu omongannya begitu terus kayaknya nih orang. Pantesan, ya kan. Wah, kita bersyukur lah ya, sekarang rezimnya udah berganti nih. Hajar semua tuh hakim-hakim yang ngaco-ngaco gini. Aduh, ampun. Saya nggak menuduh bapaknya Farhad hakim yang jujur, ya kan. Nah, coba aduh, gimana ya bandar narkoboy, gila lu ah. Sampai bisa lo dia memenangkan ini, meringankan hukumannya, bahkan terbebas dari hukuman metong itu. Gila ini mah kata saya. Coba sekarang tuh urusin tuh bandar narkoboy. Kalau nggak lu juga sekalian lu disikat sama Prabowo, ya kan. Nah, jadi gimana nih Bang Densu? Nah, siap-siap ya Anda menghadapi orang semacam. Silakan Anda lanjutkan dah. Terima kasih karena sudah menyimak.